Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Teman-teman tahsinul Quran yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, yang insyaallah mudah-mudahan dimudahkan Allah segala urusan, termasuk dalam yang kita khususkan adalah cara membaca Al-Quran, dimudahkan lisannya untuk mengucapkan, melafazkan Al-Quran oleh Allah Ta'ala. Kali ini saya akan membahas tentang materi huruf tebal, yang benar, yang mana ini adalah materi penting sekali ya, karena banyak ya materi teori yang terlalu dibahas seperti huruf isti'la, huruf idbaq, tetapi dalam penerapan itu banyak yang belum mampu untuk menerapkan huruf-huruf tebal ya. Dan ini adalah juga sebagai ciri khas membedakan antara yang belajar tahsin dengan yang tidak belajar tahsin ya. Orang-orang yang belajar tahsin biasanya, yang saya temui nih, teman-teman yang belajar tahsin biasanya, yang saya temui, yang sudah mahir, itu kental sekali terhadap huruf-huruf tebal, huruf-huruf isti'la, huruf-huruf idbaq, itu sangat kental sekali ya. Jadi seseorang yang pandai membaca Al-Quran tapi huruf tebalnya tidak kelihatan, berarti belum tahsin. Itu saja tandanya ya. Ini pendapat saya pribadi. Dan memang banyak sekali yang kesulitan untuk mengucapkan, mengaplikasikan huruf-huruf tebal ini. Kalau hanya sekedar teori itu banyak, teorinya banyak, di YouTube banyak, di Google juga banyak. Nah, tapi bagaimana mengaplikasikannya, bagaimana tips cara membunyikan huruf-huruf tebal, itu yang akan kita pelajari saat ini. Huruf tebal, kita mulai ya. Huruf tebal itu ada 7 ya. Kha, Ra, Sa, Da, Ta, Za, Qa, ada 7. Itu semuanya berbunyi O. Kenapa huruf Ra tidak masuk? Karena huruf Ra itu tebalnya ya, dia bukan huruf tebal, dia bukan huruf isti'la. Tapi kalau dia berbaris fathah atau dhammah maka dibaca tebal, tapi tidak termasuk pada huruf isti'la ya. Tapi tipsnya, cara membacanya nanti hampir sama. Perhatikan ini ya. Huruf tebal, cara membunyikannya adalah pangkal lidah itu dinaikkan. Lidah paling pangkal, paling dalam ya, lidah paling pangkal itu dinaikkan ke langit-langit. O. Nah, dan satu-satunya huruf yang pangkal lidahnya dinaikkan ke langit-langit yang lunak itu hanya huruf Qa. Huruf O, Qaf ya. Perhatikan ini ya. Lihat huruf Qaf. Ini huruf Qaf, pangkal lidahnya dinaikkan ke langit-langit bagian yang lunak di sini. Kalau kaf itu ka itu maju ke depan ya. Pangkal lidah juga tapi agak ke sini. Tapi kunci untuk menebalkan huruf adalah pangkal lidah tempat makhraj huruf Qa. Nah, huruf Qa. Nah, huruf Qa inilah kunci untuk menebalkan huruf. Ini tips ini saya dapat ketika saya sering mengkoreksi teman-teman, ketika saya mengkoreksi online seperti ini, sehingga saya mencari tahu bagaimana cara menaikkan pangkal lidah yang paling mudah dimengerti. Bukan hanya ayo naikkan pangkal lidah, tapi nggak tahu bagaimana cara menaikkan pangkal lidah. Ternyata ada huruf yang sudah dinaikkan pangkal lidahnya, ditempelkan ke langit sini, yaitu huruf O. Jadi kunci utama untuk menaikkan pangkal lidah adalah huruf O. Baik. Setelah huruf O itu diturunkan sedikit. Kalau tidak ditempelkan menjadi bunyinya O. Kan O. Jadi O dia, bukan O lagi karena diturunkan. Tidak ditempelkan, hanya dinaikkan saja.
Nah, kemudian O tadi itu kita masukkan ke huruf-huruf tebal. Contohnya O, Kho, O, Ro, O, So, O, Do, O, To, O, Zo, O, Ko. Begitu. Ini kunci pada huruf Ko. Jadi teman-teman nanti melatihnya yaitu huruf Ko. Ko, O, Kho, Ko, O, Ro, Ko, O, So, Ko, O, Do, Ko, O, To, Ko, O, Zo. Ya, itu saya sarankan melatihnya seperti itu. Terus diulang-ulang sampai benar-benar capek pangkal lidah kita. Kalau sudah capek, terbiasa, nanti akan bisa bagus. Huruf-huruf terbiasa mengucapkan huruf isti'la. Terus kemudian praktek dalam Al-Quran, prakteknya ketika ketemu huruf-huruf tebal, langsung jangan ragu-ragu untuk dimasukkan, dipraktekkan huruf-huruf tebal tersebut. Ya. Ila fihim rihlatasyita'i was-sayf. Ada huruf so-nya. Dicoba-coba. Qa-sa was-sayf. Nah, begitu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir. Wah, ada huruf to-nya, masukkan. Qa-ta minasyaitonir. Nah, dirasakan seperti itu. Jadi ketika huruf ketemu huruf tebal, langsung latih melalui huruf qa. Ya. Baik, kita masuk pada materi. Yang pertama adalah huruf isti'la. Huruf ini, huruf tebal, wajib dibaca tebal ketika fathah atau dhammah. Ya, ketika fathah atau dhammah itu dibaca tebal. Contohnya kha khu, bukan kha khu, bukan. Kha khu. Jadi pangkal lidah tidak boleh diturunkan. Lihat lagi, rasakan huruf qa. Qa, kha, khu. Ya, qa, gha, ghu. Qa, sa, su. Ya. Da, du. Qa, da, du. Qa, ta, tu. Qa, za, zu. Begitu. Harus contoh nih huruf du. Biasanya itu kelupaan ketika Al-Fatihah ayat terakhir. Perhatikan. Ghairil maghdu, itu tebal, bukan ghairil maghdu, bukan du. Kalau du tipis, tidak terasa ketebalannya. Nah, latih lagi. Qaqu du, du. Ghairil maghdu. Nah, dia baru tebal di situ. Ya, mudah-mudahan difahami ini. Ya. Kemudian materi yang kedua, yang tadi wajib tebal ketika dia fathah atau dhammah. Sekarang kita materi yang kedua adalah dibaca tebal jika berbaris sukun huruf isti'la'nya, huruf tebalnya sebelumnya fathah atau dhammah. Jadi ini contohnya ya, nggak boleh huruf gha ini tebal, nggak boleh nggak boleh, tapi harus ditebalkan. Bagaimana kita mengucapkan huruf kha? Yaitu kha. Jadi kha, jadi ditebalkan. Ingat, kuncinya ada huruf qa, ya. Qa, kha, L, U, else. Nah, dinaikkan pakai lidahnya, ya. So, else. Sama dengan sin sebetulnya. As, nih kalau as datar aja nih, as nggak naik sama sekali, as. Terus pangkal lidah dinaikkan, else. Nah, dinaikkan pangkal lidahnya. Kemudian us, su, us. Kemudian ini ub, ditebalkan, dinaikkan pangkal lidahnya.
alqo, alq. Begitu cara melatihnya ya. Kemudian alpo, 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 upo, al, zo kan zo, zo, al, bukan az. Kalau az jadi zal, az itu tidak naik pangkal lidahnya. Kalau dinaikkan jadi al, alpo, upo, alko, uko. Tuh. Jadi kalau dibaca tebal jika berbaris sukun, huruf istilahnya sebelumnya fathah atau dhammah, harus dibaca tebal. Kemudian yang ketiga adalah dibaca tebal ketika sukun sebelumnya kasroh. Ya. Jadi nih, ito bukan iqti, tapi ito, ils tebal, ils, ya. Kemudian il, ingat pangkal lidah dinaikkan, bukan hanya it bukan, tapi il, ito, ditebalkan, ditebalkan, ya. Kemudian kenapa huruf kha sama ghain nggak ada di sini? Karena memang kalau kha sama ghain itu dibaca tipis. Nanti kita akan dibahas di situ. Ya. Mudah-mudahan difahami. Kemudian kita masuk pada huruf tebal yang dibaca tipis. Nih, yang dibaca tipis. Perhatikan. Ini dia. Satu, dibaca tipis ketika kasroh. Bacanya khi, ri, khi, ri. Ya. Tapi kalau huruf so, do, to, zo, ko, ketika kasroh ini nggak boleh dibaca tipis, tetap dibaca tebal. Si, li, qi. Ya. Kalau qi nanti ada pengecualian. Ya, khusus 4 huruf ini, ya, khusus 4 huruf ini jika berbaris kasroh dia tetap dibaca tebal. Si, li. Nah, tapi kalau huruf khi dia ketika kasroh dibaca tipis. Khi, ri, tidak naik sama sekali pangkal lidahnya. Ya. Kemudian dibaca tipis jika sebelumnya berbaris kasroh. Ir, nggak boleh. Nggak boleh. Atau lagi nggak boleh. Tapi ir, harus dibaca tipis. Ya. Kemudian terakhir pengecualian. Nomor 4, huruf kha dan gha dibaca tebal walaupun sebelumnya berbaris kasroh. Syaratnya harus ada huruf ro. Ya, apa? Ini karena belum selesai materinya tidak apa. Syaratnya harus dibaca ro. Harus ada ro-nya di depannya. Contohnya ikhraja, harusnya kan tapi karena ada huruf ro yang berbaris fathah, ada huruf tebal, huruf ro yang berbaris fathah atau dhammah, perhatikan. Ya, huruf kha dan ghain dibaca tebal walaupun berbaris kasroh. Syaratnya adalah ada huruf ro berbaris fathah atau dhammah di depannya. Contohnya ikhraja, awikhruju, ikhraja, awikhruju, harus dibaca tebal. Nggak boleh ikhraja, awikhruju, nggak boleh. Tapi awikhruju, ikhra, ya harus ditebalkan. Pengecualian kedua adalah dikurangi ketebalannya ketika berbaris kasroh. Khusus huruf qaf. Ketika berbaris kasroh dikurangi ketebalannya. Qi. Ya, nggak boleh ki, terlalu tipis nggak boleh. Oi, nggak boleh juga. Tapi qi. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya, harus dikurangi ketebalannya.
Nah, materi ini wajib bagi kelas 2, kelas 3. Ya, kalau kelas 1 belum saya wajibkan. Karena kelas 1 pembahasannya masih ringan, mat dengan qolqalah saja tentunya. Kalau kelas 2, kelas 3 harus sudah bisa menguasai materi ini. Yang paling terpenting adalah secara praktek. Secara praktek. Baik, itu tips dari saya. Mudah-mudahan bisa difahami. Jika kurang paham silahkan komentar di bawah atau yang kurang jelas. Karena materi ini saya ambil dari kitab Dalilul Murid, kemudian saya buatkan presentasi seperti ini. Mungkin masih ada kekurangan sedikit. Contoh tadi seperti ini. Ini harusnya ada huruf ro di sininya. Ya, jadi tapi tidak lupa tadi nulisnya, tidak apa-apa. Tapi sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan difahami. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.